Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Radian, NIM 2002031100010, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenai upaya hukum acara perdata. Jadi, upaya hukum ini bisa diartikan sebagai upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum biasa. Pada asasnya, upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi kecuali terhadap putusan serta-merta. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding, dan kasasi. Serta upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan ketiga. Baik, untuk upaya hukum yang pertama tadi ada yang namanya verset atau disebut juga perlawanan. Dasar hukumnya ini ada dalam pasal 129 AIR, merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Jadi perkara verset ini terhadap putusan tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Verset ini tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian, untuk tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Kemudian, kedudukan pelawan tetap sebagai tergugat, sedangkan pihak terlawan tetap sebagai penggugat. Yang upaya yang kedua yakni banding. Banding dilakukan apabila salah satu pihak ini tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Ini diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengadilan dan Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi semua putusan akhir di pengadilan tingkat pertama itu dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh para pihak bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan hal yang lain. Kemudian jangka untuk mengajukan permohonan banding ini adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan pengadilan negeri. Permohonan banding ini harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Pihak yang mengajukan banding boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding. Sedangkan terbanding boleh menjawab banding ini dengan mengajukan kontra memori banding. Untuk prosedural administrasi permohonan banding sendiri, yang dijelaskan tadi diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Banding diajukan melebihi tenggang waktu, maka amar putusan dapat diterima. Kemudian alasan-alasan diajukannya permohonan banding ini, yang pertama, surat kuasa untuk tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak menyebutkan misal surat kuasa kekhususannya. Kemudian kewenangan pengadilan mengadili perkara perdata tersebut, atau bahwa gugatan penggugat itu obscur liber. Misalnya gugatan tidak jelas apa yang dituntut, posita, petitum, dan lain-lain. Kemudian putusan pengadilan negeri mengabulkan gugat di mana subjek tergugat itu tidak lengkap. Upaya hukum yang ketiga yaitu kasasi. Jadi kasasi ini dilakukan terhadap putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung. Demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi kasasi ialah pembatalan putusan atas pengadilan dari semua lingkungan tingkat peradilan akhir. Kasasi ini diajukan kepada panitera dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan. Dalam permohonan kasasi ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Yang pertama adalah berwenang melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah
atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk upaya hukum yang keempat, yakni peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali ini, dasar hukumnya ini ada dalam pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan pada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana pihak-pihak yang berkepentingan. Permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan hanya 1 kali. Tenggang waktunya itu harus dalam waktu 180 hari. Kemudian permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh pemohon kepada MA, Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu upaya dalam der den verzet atau disebut juga perlawanan pihak ketiga. Jadi dasar hukumnya ini diatur dalam pasal 378 HV. Ini terjadi apabila dalam suatu putusan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.